bersama dalam kebaktian Minggu pertumbuhan ke-14. Kiranya sukacita dan semangat selalu menggema dalam diri kita di tengah semua upaya pemulihan dari pandemi COVID-19. Berikut akan kami sampaikan beberapa warta lisan yang perlu kita perhatikan bersama. Yang pertama, pelayanan pengakuan percaya atau CD. Berdasarkan surat permohonan dan telah dilakukan percakapan bersama majelis jemaat, dan jika tidak ada keberatan yang sah dari anggota jemaat, maka dalam kebaktian Minggu 9 Oktober 2022 pukul 9 akan dilayankan pelayanan pengakuan percaya CD dan baptisan dewasa yang dilayani oleh Pendeta Virgo Trisepto Anggoro dalam diri. Untuk pengakuan percaya CD adalah Job Boas, yang kedua adalah Nasario Oridek Jensenem. Kemudian yang baptis dewasa adalah Saudari Kristina Sekar Ningrum. Kiranya kami mendukung, mohon dukungan doa dari jemaat sekalian. Warta lisan yang kedua, berdasarkan persidangan majelis jemaat pada tanggal 8 September 2022, menentukan nama-nama berikut sebagai calon penatua periode 2022 sampai 2025. Adapun calon penatua yang akan diteguhkan dalam jabatan tersebut adalah pertama Bapak Hindro Dwi Sisiono, kemudian Ibu Tunggal Indah Ratnawati. Jika tidak ada surat keberatan yang sah dari anggota jemaat selama 3 hari Minggu berturut-turut, maka nama-nama di atas akan diteguhkan ke dalam jabatan penatua dalam kebaktian Minggu 16 Oktober pukul 07. Mohon anggota jemaat dapat mempertimbangkan dan mendoakannya. Warta yang ketiga, Persekutuan Doa Sektor Efrata mengundang kehadiran Bapak Ibu Saudara jemaat semuanya yang berwilayah di Sektor Efrata pada hari Selasa 20 September 2022 pukul 18.00 bertempat di Rumah Pendeta Virgo Trisepta Anggoro, Jalan Husin Sastra Negara nomor 6 Madiun. Warta yang berikutnya yaitu kegiatan donor darah akan dilaksanakan pada Minggu 16 Oktober 2022 pukul 8 sampai dengan 11 di Ruang Serbaguna GKI Madiun. Untuk info lebih lanjut, Bapak Ibu dapat menghubungi Ibu Indah dan Ibu Yeti Marlinda. Demikian warta lisan, mari kita bersama-sama masuk ibadah ini dengan kita mengambil saat hening. Umat diundang untuk berdiri. Umat yang dikasihi Tuhan, syukurilah setiap kesempatan untuk menghidupi dan mewujudkan kebenaran Tuhan dalam langkah hidup. Di dalam kebenaran Tuhan kita beroleh terang untuk terus setia memperjuangkan iman. Dengan syukur kita pujikan patut segenap yang ada. Patut segenap yang ada, diam dan sujud sembah, mengosongkan pikirannya dari barang dunia, karena Tuhan sungguh hadir, patut dipermuliakan.
Malak mengiringi Dia, Putra Allah yang esa, cahaya dari cahaya murni, hadir dalam dunia. Kuasa iblis harus mundur, kegelapan pun lenyap. Serafim menutup wajah, kerubim sujud sembah, sungkem di hadapan Dia dan menyanyi mengulang, Haleluya, Haleluya, Tuhan Maha Mulia. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, kebaktian minggu ini terjadi oleh karena pertolongan Allah Trinitas yang setia menolong dan menyertai kehidupan kita semua. Damai dalam kasih persekutuan Allah Tritunggal beserta saudara sekalian. Dan besertamu juga. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena saat ini kita kembali diperhimpunkan di dalam ruangan ini untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan, sekaligus juga kita akan berziarah kembali dalam merenungkan kebenaran Tuhan yang Ia anugerahkan di dalam kehidupan kita. Dan kita bersyukur karena pagi ini kita juga menyaksikan sebuah peristiwa gerejawi yang begitu indah, yang juga Allah nyatakan dalam kehidupan bergereja kita, di mana anak-anak kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang terkasih, teman-teman remaja, para katekisan yang telah menyelesaikan katekisasi akan menerima pelayanan CD pada kesempatan pagi ini. Tentu ini menjadi sebuah momen yang menolong kita kembali untuk melihat karya kasih dan karya kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan yang kita lalui. Dan dengan tema pada kesempatan pagi ini, mulai dari perkara kecil, menjadi sebuah tema yang juga sangat indah, yang memampukan kita untuk menyadari bahwa kemampuan dan juga kesediaan kita untuk terus setia memperjuangkan iman dalam segala situasi dan kondisi yang kita hadapi, kesetiaan kita untuk melakukan kebenaran Allah di sepanjang hidup kita, semuanya dimulai dari komitmen-komitmen sederhana yang mampu kita bangun dalam hidup kita. Dan biarlah kesetiaan kita untuk melaksanakan komitmen-komitmen kesetiaan iman sederhana itu memampukan kita untuk terus mendapatkan kepercayaan dari Allah, melakukan karya Allah yang besar, yang senantiasa menjadi berkat dan membawa damai sejahtera dalam kehidupan bersama. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk menyatakan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita memasuki keheningan doa secara personal, dan pengakuan dosa ini akan saya akhiri dalam doa secara komunal. Kita berdoa.
Allah yang Maha Kasih, mengevaluasi sekaligus berintrospeksi atas perjalanan kehidupan, memampukan kami untuk melihat setiap perkataan dan juga setiap tindakan hidup yang telah kami lakukan. Evaluasi kehidupan juga memampukan kami untuk menyadari dalam langkah-langkah sejarah yang kami tapaki hingga detik ini, ada beberapa waktu dan bagian dalam hidup sehari-hari di mana kami melakukan kesalahan yang mendukakan hatimu, melakukan pemberontakan yang melukai kasih-Mu, juga melakukan setiap tindakan dosa yang membuat kami lari dari Engkau. Untuk itu ya Tuhan, melalui pengakuan dosa ini kami menyesal telah melakukan dosa-dosa dan kesalahan yang tidak berkenan dan tidak selaras dengan firman-Mu. Dan biarlah kesempatan pengakuan dosa ini juga menolong kami untuk kembali mengambil komitmen pertobatan, sekaligus memberserahkan diri kami dalam kekuatan kasih-Mu, agar komitmen pertobatan yang kami bangun akan senantiasa bergelora dalam hati, pikiran, dan jiwa kami, sekaligus menolong kami untuk selalu memperbarui diri, serta hidup jujur di hadapan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan dalam kerapuhan diri kami. Mampukanlah kami dengan terang cinta juga terang firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Hidup yang jujur hendak ku serah pada Yesusku yang aku sembah. Persekutuan mesra dan kudus ingin ku ikat dengan penebus. Ya Yesus, kau kurbankan darah-Mu bagiku. Ku beri masa depanku dan hidup bagi-Mu. Hatiku ku serahkan menjadi tetamu. Ku minta kuasailah seluruh hidupku. Bagiku Yesus memberi nyawanya, menanggung dosaku di Golgota. Terdorong kasih begitu mulia, seluruh hidup ku beri padanya. Ya Yesus, kau kurbankan darah-Mu bagiku. Ku beri masa depanku dan hidup bagi-Mu. Hatiku ku serahkan menjadi tetamu. Ku minta kuasailah seluruh hidupku. Umat diundang untuk berdiri. Bagi setiap kita dalam kerendahan hati dan sedia diperbarui Allah dalam semangat pertobatan, anugerah kasih-Nya setia membersamai kehidupan kita, sebagaimana ditulis di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 31. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya, menjadi pemimpin dan juru selamat
supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Kita Allah. ucapkan salam damai pada sesama dengan saling berjabat tangan. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia, Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Indah tamasya, indah sawalada, sungguh elok berseri. Yang lebih indah, Tuhan Yesus, Engkau menghibur yang sedih. Apa yang indah dalam dunia ini, nampak dalam dirimu. Yang maha indah, harga surgawi, hanya Engkau ya Tuhanku. Saya persilakan rekan-rekan penatua yang jadi lektor untuk maju terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Engkaulah Raja atas semesta dan Engkaulah Sang otoritas kehidupan kami, yang selalu memimpin dan memandu kami untuk setia berjalan di dalam kebenaran firman-Mu, yang membuat kami bersuka cita untuk menjadi saksi dalam segala situasi dan kondisi kehidupan, menceritakan cinta-Mu kepada orang-orang di sekeliling kami maupun juga kepada ciptaan-Mu yang lain. Kami bersyukur ya Allah, karena saat ini kami pun memiliki kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya dalam firman ini kami terus menemukan kebenaran-Mu yang menggaung dalam semesta ini. Kami menemukan cinta-Mu yang selalu merengkuh setiap hati dan kehidupan kami, agar dalam seluruh perjalanan yang akan kami lalui selanjutnya, kami beroleh terang serta pengharapan yang membuat kami setia dan sedia menghidupi firman-Mu, sekaligus mewartakannya dalam hidup kami sehari-hari. Tolonglah hamba-Mu ini, kiranya dalam segala kerapuhan diri dan keterbatasannya, Ia mampu menguraikan sabda-Mu bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Amos pasal yang ke-8 ayat yang ke-4 sampai yang ke-7. Kitab Amos pasal yang ke-8 ayat yang ke-4 sampai yang ke-7. Dengarlah ini, kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini, dan berpikir,
Bilakah bulan baru berlalu, supaya kita boleh menjual gandum? Dan bilakah hari Sabat berlalu, supaya kita boleh menawarkan terigu dengan mengecilkan eva, membesarkan sikal, berbuat curang dengan neraca palsu, supaya kita membeli orang lemah karena uang dan orang yang miskin karena sepasang kasut, dan menjual terigu rongsokan? Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub, bahwasanya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita membaca Mazmur tanggapan yang diambil dari Mazmur 113 secara litani atau berbalasan. Saya membaca ayat-ayat bernomor ganjil, umat membaca ayat-ayat bernomor genap. Mazmur 113. Haleluya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan, Allah kita yang diam di tempat yang tinggi, Yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur Untuk mendudukan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Ia menundukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak penuh sukacita. Haleluya. Bacaan kedua diambil dari 1 Timotius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. 1 Timotius pasal 2, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalahan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul yang kukatakan ini benar. Aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus diambil dari Injil menurut Lukas di pasal 16 ayat 1 sampai 13. Injil Lukas 16 ayat 1 sampai 13. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Menyangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu.
Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, "Berapakah hutangmu kepada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, "Inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga 50 tempayan." Kemudian ia berkata kepada yang kedua, "Dan berapakah hutangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul." Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang selalu setia memelihara firman-Nya dengan menghidupi dan melakukan di semua perjalanan kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, suatu ketika ada seorang remaja berusia SMP yang memiliki sebuah cita-cita untuk menjadi ahli programmer ternama di dalam kehidupannya kelak ketika dewasa. Dan remaja SMP ini mulai belajar melalui hal-hal yang sederhana. Dan hal sederhana yang ia pelajari awalnya adalah bagaimana ia memperhatikan teman-temannya bermain game online di warnet. Karena dia seorang anak dari keluarga yang kurang mampu, sehingga untuk memiliki komputer sendiri, ia harus berpikir puluhan kali, dan juga ketika ia ingin bermain game online di warnet pun, ia memiliki kemampuan yang terbatas. Dari hal sederhana itu, saudara-saudara yang terkasih, sang remaja ini mulai bertanya-tanya kepada teman-temannya, itu gimana sih strateginya, kok kamu bisa menang, bagaimana kok kamu bisa memiliki kemampuan untuk bisa memenangkan game online itu. Lalu karena ia sering bertanya pada teman-temannya, ia memperoleh sedikit pengetahuan tentang bagaimana cara bermain game online, lalu ia pun mulai penasaran, saudara-saudara yang terkasih, dengan bagaimana ia ingin sekali belajar untuk membuat sebuah game yang bisa dimainkan dan game itu bisa mendidik banyak orang. Lalu ia pun mulai bertanya-tanya lagi kepada orang-orang yang lebih pandai dari dirinya. Sekaligus juga ketika ia bermain game dengan temannya, kadang ia berkata, pinjam ya waktu 5-10 menit, aku ingin belajar sesuatu dari internet. Maka dengan cara-cara sederhana itu serta kesetiaan remaja ini, maka ia pun mulai bertambah ilmunya, dan ilmu itu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ketika ia belajar di sekolah, ia pun berusaha dengan sangat rajin, ia belajar dengan tekun, dan pada akhirnya ia memiliki kesempatan dengan pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki selama ini, ia berkuliah di S1 Ilmu Komputer. Dan di dalam perjalanan ketika menempuh pendidikan S1, remaja tadi rupanya
tidak berhenti belajar. Dengan cara yang sederhana juga saudara kasih, karena ia memiliki, sekali lagi memiliki keterbatasan secara finansial, maka ia numpang sana numpang sini untuk mencari tambahan ilmu. Selain ilmu yang ia peroleh di bangku perkuliahan, ia numpang ke temannya, browsing sana browsing sini untuk mendapat ilmu-ilmu yang akan menolongnya pada suatu ketika membuat game online yang mendidik tadi. Dan harapan itu rupanya tercapai. Ketika skripsi, ia membuat sebuah skripsi tentang game yang diinginkannya, dan skripsi itu pun dinyatakan lolos ketika ia mempertanggungjawabkan di hadapan para dosen. Saudara-saudara, ketika menemukan cerita ini, saya tidak berfokus pada goal yang dicapai ketika ia remaja ini menghasilkan sebuah game seperti impiannya ketika masih SMP. Tetapi saya melihat bagaimana usaha dan kerja keras yang dilakukan oleh remaja ini ketika ia SMP. Di tengah segala keterbatasan yang ia miliki, juga di tengah setiap kesediaan memiliki cita-cita yang besar dalam kehidupannya, ia berusaha sedemikian rupa. Meskipun cara yang dilakukannya sepele, saudara-saudara. Cara yang dilakukannya sederhana, tetapi lewat cara-cara sederhana itulah ia setahap demi setahap menambah ilmu di dalam dirinya. Dan ilmu itu yang menolongnya untuk dapat memahami, oh ini toh belajar algoritma seperti ini, belajar matematika seperti ini yang akan menjadi bekalnya ketika ia bisa membuat sebuah game di dalam kehidupan cita-citanya. Dan kalau tahapan-tahapan tadi saudara-saudara, serta kesediaan yang dimiliki oleh remaja itu, kita terapkan di dalam kehidupan beriman kita. Bukankah hal yang sama juga kita perjuangkan sejak kita masih kecil, sejak ketika kita masih berada di sekolah minggu, kita pun diajarkan oleh para pelayan, kakak-kakak pelayan jemaat anak, kakak-kakak guru sekolah minggu kita untuk memahami firman Tuhan juga melalui hal-hal yang sederhana. Kan waktu sekolah minggu nggak mungkin kita langsung belajar yang namanya ilmu tafsir. Enggak, sayang, itu sangat abot sekali buat seorang anak. Tapi kita belajar lewat cerita-cerita sederhana dari firman Tuhan, kisah-kisah dari Kristus yang mengajarkan kita untuk bertumbuh. Dan selalu kita mendapatkan contoh-contoh yang sederhana yang juga mampu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Dan melalui cara-cara yang sederhana itu juga saudara-saudara, sedikit demi sedikit kita mulai bertumbuh di dalam iman kita. Kita tidak berpuas hanya dengan mempelajari apa yang kita peroleh ketika kita sekolah minggu, tetapi ketika kita beranjak remaja, ketika kita beranjak pemuda, bahkan ketika kita beranjak dewasa, kita mulai menambah porsi belajar kita tentang firman Tuhan setahap demi setahap agar kehidupan iman kita semakin kokoh dan kehidupan iman kita semakin kuat. Sebab kita tahu bersama, Bapak Ibu dan saudara saya yang terkasih dalam Kristus, tantangan untuk menjadi seorang pengikut Kristus dari waktu ke waktu bukan semakin mudah. Apalagi buat teman-teman calon CD, nanti kalian akan diteguhkan, menerima peneguhan CD berarti itu menjadi langkah awal. Jadi langkah kalian belum dimulai saat ini. Nanti setelah dinyatakan sah menjadi anggota CD, langkah kalian baru bermulai untuk menghadapi dan memproses pertumbuhan iman teman-teman dengan segala tantangan dan kondisi yang akan kalian hadapi. Enggak mudah, Bapak Ibu dan teman-teman calon CD yang terkasih di dalam Kristus. Karena di tengah perkembangan teknologi yang berkembang sedemikian pesat, ada begitu banyak godaan-godaan yang ada di sekitar kita. Di tengah kehidupan yang semakin kompleks, kita berhadapan dengan permasalahan-permasalahan yang kadang bisa membuat kita tertekan dan membuat kita lari dari Tuhan di dalam kehidupan iman kita. Dan dengan semua tantangan, godaan-godaan yang bisa menyeret meninggalkan Tuhan itu, kita dipanggil untuk memperjuangkan iman kita secara utuh dalam perjalanan kehidupan kita. Dan tentu kita sebenarnya sudah tahu bagaimana cara-cara kita
untuk menumbuhkan iman kita. Yang pasti yang selalu kita lakukan, tentu kita berserah secara penuh lewat doa-doa kita, lewat kesediaan kita merenungkan firman Tuhan sepanjang kehidupan kita, kesediaan kita mengikatkan diri dalam kehidupan persekutuan, juga kesediaan kita untuk menghidupi dan mencoba memperjuangkan, melakukan firman Tuhan ini sesuai dengan hikmat dan kekuatan dari Tuhan yang terus kita lakukan dalam hidup kita. Tetapi apakah cukup sampai di situ saja? Ataukah ada hal lain yang sebenarnya dikehendaki oleh Tuhan untuk kita perjuangkan dalam menumbuhkan iman kita? Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, teks Injil kita pada kesempatan pagi ini di Injil Lukas 16 ayat 1 sampai 13 memang tidak menyentuh secara langsung tentang bagaimana cara kita menguatkan dan memperlengkapi pertumbuhan iman kita. Tetapi kita bisa belajar dari pesan yang disampaikan oleh Kristus khususnya di ayat yang ke-10. Mari kita buka kembali Injil Lukas 16 ayat yang ke-10. Kita akan baca bersama-sama, saudara-saudara. Kalau bawa pulpoin atau bawa stabilo atau bawa pensil, kalau ingin memberikan garis silakan diberikan garis, karena ayat ini sangat menguatkan kita semua. Injil Lukas 16 ayat yang ke-10 mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saudara-saudara yang kasih, membaca ayat yang ke-10 dari Injil Lukas 16 ini tidak boleh dipisahkan dengan ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Meskipun ayat ke-10 dalam Alkitab kita berdiri dalam perikop yang berbeda. Di ayat 1 sampai dengan 9 Yesus menceritakan kepada para murid perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dan kalau kita memperhatikan saudara-saudara, di ayat yang kedua ketika sang tuan memanggil bendahara tadi dan ia bertanya, apa yang kudengar tentang engkau, berilah pertanggungan jawab atas urusanmu sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Dan sang bendahara ini pun kaget, kok tiba-tiba Tuanku memecat dan apa yang harus aku perbuat ketika ia tidak lagi menjadi bendahara. Karena ia rupanya tidak mampu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan fisik yang sebenarnya itu bisa menolongnya untuk melanjutkan kehidupan ketika ia tidak lagi menjadi seorang bendahara. Dan atau langkah ekstrimnya ketika ia juga mengatakan mengemis aku malu, itu juga bisa menjadi salah satu cara kalau sang bendahara ini mau untuk bisa mempertahankan kehidupannya sehari-hari, minimal untuk makan dalam kesehariannya. Dan mengapa sang bendahara ini tidak mampu melakukan kedua hal itu? Karena selama ini ia bekerja mengandalkan cara berpikirnya sebagai seorang bendahara, tetapi rupanya sang bendahara ini kurang mampu. Atau kalau boleh dikatakan tidak mampu untuk mengordinir atau memanajemen keuangan yang dipercayakan oleh sang tuan kepada bendahara ini dengan efisien. Sehingga di dalam beberapa tafsir dikatakan bahwa sang bendahara ini menghamburkan, memboroskan, menyia-nyiakan, dan menebarkan ke berbagai penjuru keuangan yang dipercayakan di dalam kehidupannya oleh sang tuan. Bahkan ada seorang penafsir yang juga lebih tegas mengatakan bahwa ia berfoya-foya menggunakan uang itu untuk kepentingannya sendiri. Karena kata yang dipergunakan untuk menerjemahkan pekerjaan yang dilakukan oleh sang bendahara ini lebih kepada bagaimana ia tidak bisa melakukan kepercayaan yang diberikan oleh sang tuannya dalam kehidupannya sehari-hari. Tentu ini menjadi sebuah contoh kehidupan yang miris dan ironis dalam kehidupan seorang bendahara. Karena seorang bendahara ketika dipercaya, tentu ia diyakini memiliki kemampuan yang sedemikian rupa mengelola dan mengatur keuangan yang dipercayakan kepadanya supaya keuangan itu benar-benar bisa bermanfaat dengan baik bagi kehidupan sang tuan ini maupun juga bagi kehidupan
para pekerja yang lain yang ada di dalam rumah sang tuan ini. Tetapi menariknya saudara kasih, kalau kita melanjutkan di ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-7, saudara-saudara, bendahara ini nggak kehabisan akal. Ia tahu nggak bisa mencangkul, ia malu kalau mengemis, maka ia memutar otaknya sedemikian rupa supaya ia bisa tetap merasakan kehidupan yang baik dan nyaman tanpa harus bekerja ekstra dengan mengandalkan fisiknya. Maka ia mulai berlaku curang, saudara-saudara kasih. Bagaimana ia memanggil orang-orang yang berhutang kepada tuannya, lalu menanyakan berapa hutangmu, lalu ia menyuruh untuk membuat surat hutang yang baru, dan surat hutang yang baru itu sangat berlainan dengan surat hutang yang asli, karena tujuan sang bendahara ini, ia ingin mendapatkan kebaikan dari orang-orang yang berhutang kepada tuannya. Sebab ia sudah tahu, kalau sudah dipecat oleh sang tuan ya sudah, gak ada pekerjaan lain. Dan kalau ia ingin hidup dengan nyaman, sama seperti ketika ia masih menjadi seorang bendahara, satu-satunya cara adalah bagaimana ia melakukan kolusi terhadap surat hutang yang diterbitkan oleh sang tuannya. Dan rupanya dua orang yang berhutang ini percaya begitu saja dengan cara yang dilakukan oleh sang bendahara ini, dan mereka bersukacita. Siapa yang gak bersukacita kalau hutangnya dikurangi? Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita berhutang, terus hutang kita diputihkan, sukacita enggak? Seneng enggak Bapak, Ibu, Saudara? Puji Tuhan, hutangku ada yang melunasi. Wah, puji Tuhan, bulan depan sudah kembali ke nol ya. Sudah nol hutangku, dan tentu itu membuat kita bisa menjalani kehidupan dengan lebih leluasa lagi. Sudah diputihkan, bulan depan tak nambah deh hutangku. Seperti itu Bapak, Ibu, Saudara. Kau bisa enggak ya, sudah cukup hutang, nanti kau bisa mulai mengatur kehidupan lagi. Para penghutang ini bersuka cita, dan mereka melihat, wow, bendahara ini baik banget ya. Orang ini baik nih, bersedia menolongku, meskipun mereka tidak tahu di balik rencana jahat yang dimiliki oleh sang bendahara ini. Dan apa yang dikatakan oleh sang tuan, saudara kasih, maka tuan ini memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Bertolak belakang ya saudara kasih. Kok tuannya ini memuji bendahara yang tidak jujur lagi? Karena sebenarnya tuan ini tidak memuji kelakuan atau tindakan yang dilakukan oleh sang tuan, tetapi ia memuji kecerdasan, ia memuji strategi yang dimiliki oleh sang bendahara ini, terlepas dari tindakan tidak jujurnya yang dilakukan oleh sang bendahara tadi. Tetapi sang tuan ini juga tidak menyukai apa yang menjadi tindakan tidak jujur yang dilakukan oleh sang bendahara tadi. Maka pujian yang diberikan oleh sang tuan sebenarnya menjadi sebuah pujian sekaligus sindiran kepada sang bendahara ini, bahwa apa yang dilakukannya itu tidak sesuai dengan apa yang selama ini menjadi etos kerja yang dimiliki oleh sang tuan, dan karena sang tuan ini sebenarnya sangat menginginkan sang bendahara ini untuk bisa bertumbuh dengan baik, dan ia menjadi seorang bendahara yang cakap sekaligus seorang bendahara yang jujur dalam mengelola keuangan yang dipercayakan kepadanya, sekaligus juga bagaimana dengan hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil yang ia lakukan dalam kehidupan sehari-hari mampu menjadikannya menjadi seorang bendahara yang terbaik di dalam kehidupan dengan sesamanya. Dari cerita ini, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, Tuhan Yesus mengajak kita semua untuk melihat bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, baik ketika kita berbicara tentang pertumbuhan iman maupun juga berbicara tentang pertumbuhan kehidupan kita dipanggil oleh Tuhan untuk mulai dan meneruskan langkah-langkah sederhana kita di dalam menumbuhkan kebenaran Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Kalau cerita tadi di awal kita melihat bagaimana seorang remaja tadi, ia berjuang sedemikian rupa dengan
melalui cara-cara yang sederhana yang bisa ia lakukan untuk mencapai harapan dan cita-citanya membuat sebuah game yang mampu mendidik orang-orang di sekelilingnya, maka kita pun juga dipanggil memperjuangkan setiap kebenaran firman Tuhan di semua lini kehidupan kita, baik dalam pekerjaan, dalam sekolah, dalam kehidupan berumah tangga, kehidupan berkeluarga, kehidupan bergereja, bahkan dalam kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat untuk selalu menghadirkan dan menumbuhkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita harus memulai dari perkara-perkara yang sederhana. Bagaimana kita mulai tekun dan terus meneruskan ketekunan untuk merenungkan firman Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Saudara-saudara, membaca firman Tuhan itu menyenangkan atau membosankan? Kita tanya ke teman-teman calon CD ya. Ini kalau kalian jawabnya membosankan, enggak jadi ya. Bercanda teman-teman. Bagaimana teman-teman calon CD? Membaca firman Tuhan itu membosankan atau menyenangkan? Menyenangkan atau membosankan? Serius, menyenangkan. Menarik novel loh. Menarik buat Wattpad tuh daripada baca Alkitab. Ceritanya, apalagi kalau baca kitab bilangan, teman-teman. Wah, ini isinya angka tok. Dari ini angka terus. Yakin menyenangkan? Dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, kalau jawaban idealnya itu menyenangkan, teman-teman calon CD dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Tapi kadang-kala kita merasa bosan. Kadang-kala kita terjebak, aduh firmane kemarin berbicara tentang teguran Tuhan, terus kemarin lusa berbicara tentang teguran Tuhan, hari ini berbicara tentang teguran Tuhan. Mana nih firman yang berbicara tentang berkat? Kadang ada tipe-tipe orang seperti itu, yang selalu berharap ketika membaca firman Tuhan itu selalu menyenangkan, selalu berbicara tentang kasih, kebaikan, dan berkat Tuhan, dan kadang-kala menolak teguran-teguran Tuhan yang hadir di dalam kehidupannya. Baik, kalau kita mensyukuri atas setiap kesempatan untuk menumbuhkan iman lewat cara-cara sederhana, ya ini saudara-saudara yang kasih. Salah satu caranya bagaimana kita tekun untuk terus menghidupi, membaca dan melakukan firman Tuhan di sepanjang kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Sepele saudara-saudara, kita bersyukur karena saat ini banyak teknologi, banyak fasilitas yang menolong kita. Bukan hanya belajar tetapi juga mendalami setiap kata demi kata dalam kebenaran Tuhan yang kita miliki. Sederhana dan sepele tetapi lewat hal sederhana ketika kita mulai setahap demi setahap melakukannya dalam kehidupan kita, membangun kesetiaan dan kesediaan kita membaca firman Tuhan di dalam saat teduh, maka itu akan menolong kita untuk memiliki keteguhan iman. Apalagi usia teman-teman calon CD ini usia yang cukup rawan, karena kalian menghadapi begitu banyak godaan-godaan dan tantangan, dan kalian juga sedang memproses dan dalam bertransisi untuk meneguhkan jati diri kalian sebagai pribadi maupun juga sebagai murid-murid Kristus. Oleh karena itu, kami semua orang-orang yang sudah lebih dahulu mencicipi garam dan gula dunia, asin dan manisnya kehidupan, pahit dan kejutnya pengalaman hidup sehari-hari, bagaimana anggota jemaat yang lain, teman-teman calon CD sudah berjuang sedemikian rupa hingga titik ini menumbuhkan iman mereka. Tanyalah bagaimana pengalaman Bapak Ibu dan kakak-kakak yang ada di sekitar kalian yang lebih dahulu telah mengalami pertumbuhan iman yang sedemikian rupa dalam kehidupan mereka. Aku tidak menakut-nakuti teman-teman calon CD, enggak mudah. Tetapi Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu memimpin langkah kehidupan kita, asalkan kita tetap setia untuk melakukan dan menghidupi kebenaran firman Tuhan dengan memulai lewat cara yang paling sederhana, yaitu membaca dan setia merenungkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Kalau bosan, bayangkan kalian masuk dalam cerita ini. Bayangkan kita berada di dalam cerita ini. Kalau sudah mulai ngantuk, aduh hari ini komitmenku ini
5 ayat nih. Tapi baru setengah ayat kok sudah mulai rasanya ngantuk banget. Apalagi kok temu kata yang sulit sekali dan sangat sukar untuk dimengerti. Ya ayo berjuang. Tuhan saja sudah dengan setia, bahkan ia memberikan yang terbaik, menyelamatkan kehidupan kita melalui pengorbanan dirinya di atas kayu salib. Masa kita yang sudah memiliki kemudahan di dalam menekan firman Tuhan, kita harus berani dan berjuang menghadapi tantangan-tantangan dalam menghidupi dan melakukan firman Tuhan di kehidupan kita. Membaca Alkitab secara sederhana. Dan saya yakin masih banyak hal-hal kecil yang lain yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan iman kita. Lewat doa kita, lewat kebaikan yang kita lakukan, lewat pelayanan-pelayanan kita, baik pelayanan di bidang musik, pemandu pujian, pelayanan di bidang multimedia, melalui kepenatuaan, melalui pelayanan-pelayanan sebagai pengurus kategorial, pelayan jemaat anak, bahkan pelayanan yang bagi banyak orang sederhana, aser atau penerima umat dan juga petugas kolektan atau pelayan kolektan, ini tetap menjadi sebuah hal besar yang mampu kita kerjakan dalam kehidupan kita untuk semakin menyemangati dan mengobarkan semangat pertumbuhan iman kita. Agar kita selalu siap menghadapi berbagai tantangan dan godaan dalam mengikut Tuhan, dan kita semakin berani untuk meneguhkan iman kita di tengah situasi dan kondisi kehidupan masa kini. Untuk itu, selamat buat teman-teman yang masih calon CD, yang nanti akan diteguhkan sebagai anggota CD baru. Sekali lagi ingatlah, langkah kalian baru dimulai, terus setialah mengerjakan kebenaran Tuhan lewat kesediaan kalian untuk membaca, terlibat dalam pelayanan, juga untuk setiap kesediaan kalian menumbuhkan karakter kehidupan sesuai dengan firman Tuhan. Kalian masih remaja, kafirku memahami itu, kalian masih punya banyak kesempatan untuk belajar dari pengalaman orang tua dan orang-orang dewasa yang ada di sekitar kalian. Seraplah semua pengalaman-pengalaman baik yang ada di sekitar kalian, supaya teman-teman semakin paham apa rencana Tuhan dalam kehidupan kalian, dan kelak ketika kalian dewasa, kalian bisa menjadi berkat, bisa mendidik orang-orang muda di sekitar kalian di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudara umat Tuhan yang berusia dewasa, dukunglah anak-anak kita, semangatilah mereka, tegurlah bila perlu ketika kehidupan mereka mulai melenceng dari firman Tuhan, agar mereka tetap setia bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Tuhan Yesus menolong dan Tuhan memberkati langkah kehidupan kita bertumbuh sebagai murid-murid Kristus. Amin. Kita akan bersaat hening. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kini akan dilayankan pelayanan pengakuan percaya bagi saudara-saudara kita, teman-teman remaja yang telah menyelesaikan katekisasi, telah melalui percakapan dengan majelis jemaat, dan juga telah melalui perwartaan selama 3 kali hari Minggu. Dan selama 3 kali hari Minggu sejak pewartaan pertama, tidak ada surat keberatan yang sah yang masuk kepada majelis jemaat, sehingga hari ini Saudari Briliani Maria Magdalena, Saudari Claudia Marioli Seli, Saudari Evelyn Lydia Aprilia Syato, Saudara Immanuel Andri Putra, Saudara Jonas Mainat Filian Drasta, Saudari Marisa Rosalia Riselina Mangulu, Saudari Rosyalom Safira Triarta Siagian, dan Saudari Saharla Gresilia Kusuma akan diteguhkan dalam pengakuan percayanya. Saudara-saudara ini pada waktu masih anak-anak telah menerima sakramen baptis kudus, yaitu tanda dan meterai yang kelihatan atas perjanjian kekal yang diikat Allah dengan umatnya dan yang menjadikan mereka anak-anak Allah untuk memberikan suatu kehidupan yang baru, yang bersih dari dosa
dengan mempersatukan mereka dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, dan selama masih kanak-kanak, saudara-saudara kita, pembinaan dan pendampingan setelah pertumbuhan imannya di dalam pendampingan orang tua. Dan melalui pengakuan percaya yang akan mereka terima saat ini, mereka menjadi anggota dewasa dari tubuh Kristus untuk secara penuh berperan serta mengerjakan misi Allah dengan mewujudkan persekutuan serta melaksanakan kesaksian dan pelayanan. Roh Kudus akan memimpin, mengingatkan, dan mendorong kita semua untuk berperan serta dalam melaksanakan misi Allah itu di tengah dunia. Roh Kudus jugalah yang akan terus-menerus membarui kita hingga kelak dengan tidak bercacat celah kita menghadap Tuhan dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Kita percaya bahwa dalam iman kepada Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, saudara-saudara kita yang akan menerima peneguhan sidi, mereka adalah bagian dari gereja yang adalah tubuh Kristus, yang esa, kudus, am, dan rasuli. Kita akan menaikkan doa syukur kita. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur karena kembali kami menyaksikan sebuah peristiwa yang begitu indah. Anak-anak kami, saudara-saudara kami, teman-teman kami, para cucu kami, mereka akan diteguhkan pengakuan imannya di hadapan-Mu dan di hadapan jemaat. Biarlah dalam rasa syukur ini ya Tuhan, kami sebagai jemaat-Mu terus memberikan dukungan-dukungan terbaik kepada kehidupan mereka. Kami boleh untuk mendampingi mereka, kami boleh untuk selalu memberikan dukungan dalam mengingatkan untuk hidup dalam kebenaran-Mu, bahkan di dalam kasih-Mu, kami juga bisa menegur mereka kalau mereka melenceng dari kebenaran firman-Mu. Biarlah langkah-langkah itu menjadi wujud kasih dan sayang kami sebagai tubuh-Mu yang satu, untuk terus mendukung anak-anak, para cucu, saudara-saudara, dan teman-teman kami, untuk mereka terus bertumbuh di dalam imannya. Kami bersyukur dan kami bersuka cita di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah yang menjadi Tuhan serta Juru Selamat satu-satunya dalam kehidupan kami. Amin. Dengan sukacita saya mengundang teman-teman yang akan mengaku percaya untuk berdiri. Supaya nyata di hadapan jemaat, saya mengundang saudara-saudara untuk menyatakan iman saudara-saudara dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, percayakah saudara kepada Allah Bapa, Pencipta dan Pemelihara kita, kepada Yesus Kristus, Anaknya, Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kepada Roh Kudus yang membaharui hidup kita. Yang kedua, apakah saudara dengan tulus hati dan dengan segenap jiwa berjanji memegang pengakuan itu dengan meninggalkan hidup lama dan hidup mengikut Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan menjadi saksinya? Ketiga, apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Kristus, Yesus Kristus? Yang keempat, apakah saudara dengan sungguh-sungguh ingin menjadi anggota gereja Tuhan dan bersedia menerima tugas pengutusannya, yaitu dengan setia mengambil bagian dalam mewujudkan persekutuan serta melaksanakan pelayanan dan kesaksian? Yang kelima dan yang terakhir, apakah saudara berjanji untuk menerima dan mentaati ajaran serta tata gereja GKI? Apakah jawaban saudari Briliani Maria Magdalena? Apakah jawaban saudari Claudia Mariori Sally? Apakah jawaban saudari Evelyn Lydia Aprilia Siato? Apakah jawaban saudara Immanuel Andri Putra? Apakah jawaban saudara Jonas Mainat Filan Drasta? Apakah jawaban saudari Marisa Rosaria Riselina Mangulu? Apakah jawaban saudari Rosyalom Safira Triarta Siakian? Dan apakah jawaban saudari Saharla Grisilia Kusuma?
Kiranya kesetiaan dan keyakinan saudara-saudara dan janji saudara-saudara menjadi komitmen saudara-saudara di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya, untuk saudara-saudara terus memperjuangkan kehidupan iman dalam berbagai situasi kehidupan. Umat diundang untuk berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa dan di segala tempat, kita ikrarkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari antara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Saya mengundang Saudari Briliani Maria Magdalena untuk maju ke depan. Ya Allah yang Maha Kasih, teguhkanlah hamba-Mu, Briliani Maria Magdalena, dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Saya persilakan Saudari Claudia Maria Riseli untuk maju. Ya Allah yang Maha Kasih, teguhkanlah hamba-Mu, Claudia Maria Riseli, dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Saya persilakan maju Saudari Evelyn Lydia Aprilia Syato. Ya Allah yang Maha Kasih, teguhkanlah hamba-Mu, Evelyn Lydia Aprilia Syato, dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Silakan maju Saudara Immanuel Andri Putra. Ya Allah yang Maha Kasih, teguhkanlah hamba-Mu, Immanuel Andri Putra, dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Selamat ya. Silakan maju, Saudara Jonas Mainat Filian Rasta. Ya Allah yang Maha Kasih, teguhkanlah hamba-Mu, Jonas Mainat Filian Rasta, dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Selamat Jonas. Saya akan maju Saudari Marisa Rosalia Riselina Mangulu. Ya Allah yang Maha Kasih, teguhkanlah hamba-Mu, Marisa Rosalia Riselina Mangulu, dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah,
dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Selamat Gisel. Silakan maju Saudari Rosyalem Safira Triarta Siagian. Ya Allah yang Maha Kasih, teguhkanlah hamba-Mu, Rosyalem Safira Triarta Siagian dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Selamat ya Ros. Saya persilakan maju Saudari Saharla Grisilia Kusuma. Ya Allah yang Maha Kasih, teguhkanlah hamba-Mu, Saharla Grisilia Kusuma dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Selamat Idris. Saudara-saudara yang terkasih, setelah saya menyampaikan kalimat berkat untuk saudara-saudara anggota Sidi Baru, maka saya undang umat untuk berdiri dan merespon kalimat berkat bagi anggota Sidi Baru dengan menyanyi doksologi dari Kidung Jemaat 303. Nanti dulu Bapak Ibu Saudara. Setelah saya selesai mengucapkan kalimat berkat, silakan berdiri. Gak apa-apa, tenang saja. Mari kita bersama-sama berkhidmat kembali untuk mendukung saudara-saudara kita. Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil saudara-saudara dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara. Dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Pujilah Kali semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi puji terus, sembah Bapa, Putra, Roh Kudus. Umat saya persilakan duduk, saudara-saudara anggota Sidi Baru tetap berdiri menghadap saya. Saudara-saudara anggota Sidi Baru yang terkasih di dalam Kristus, kami bersuka cita, saya bersama dengan majelis dan beserta seluruh anggota jemaat dan simpatisan, karena saudara-saudara telah berketetapan untuk mengaku iman saudara di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaatnya. Dalam baptisan, saudara-saudara telah dipersatukan dengan Kristus, dan kini melalui pengakuan percaya secara penuh, saudara-saudara telah menjadi anggota-anggota gerejanya yang terus diutus untuk menjadi saksi-saksi Injil Kristus dimanapun dan kapanpun kalian diutus oleh Allah. Kini saya persilakan saudara-saudara untuk menghadap ke arah anggota jemaat. Jemaat Tuhan yang berbahagia, terimalah saudara-saudara ini sebagai sesama anggota tubuh Kristus dan pewaris kerajaan Allah dengan penuh kasih sayang. Saling merawatlah, saling memeliharalah, dan saling menegurlah, supaya dalam kesatuan jemaat karya Allah nampak nyata. Dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan, kami menyambut saudara-saudara untuk bersama dengan kami bersekutu serta bersaksi dan melayani bagi Kristus karena kita satu tubuh dalam Dia. Terima kasih saudara-saudara yang terkasih telah mendukung anggota Sidi Baru. Biarlah komitmen kita mampu kita lakukan bersama untuk memberikan dukungan terbaik bagi mereka agar mereka terus bertumbuh di dalam cinta dan karunia Allah. Ini akan diserahkan piagam peneguhan percaya atau piagam Sidi dan juga Alkitab kepada anggota Sidi yang baru. Pada penatua aku, saya persilakan. Teman-teman boleh agak mundur sedikit
supaya memberikan ruang bagi Penatua Kakuk dan Penatua Jati untuk menyampaikan piagam, CD, dan Alkitab. Oke, dan sebentar bisakah diambil satu kali, teman-teman ketika bawa Alkitab, dan ini saya akan sembunyi supaya nggak terlihat. Agak merapat teman-teman. Oke, baik, terima kasih. Silakan kembali teman-teman ke tempat duduk kalian masing-masing. Kita akan berdoa syafaat, mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur kami telah menerima firman-Mu yang mengingatkan kami untuk bersedia selalu menumbuhkan iman kami, meski melalui hal-hal yang sederhana dalam latihan rohani kami. Tapi bila kesediaan itu akan terus menolong kami untuk setia kepada Engkau dan setia menjadi saksi-saksi kasih-Mu dalam semua perjalanan hidup kami. Kami juga bersyukur karena telah melihat peristiwa gerejawi yang indah, di mana anak-anak, para cucu, saudara-saudara, dan teman-teman remaja yang telah menyelesaikan katekisasi, mereka telah diteguhkan imannya di hadapan Engkau dan di hadapan jemaat, sekaligus juga mereka saat ini memulai perjalanan baru mereka untuk menjadi saksi-saksi-Mu secara penuh, secara mandiri. Kiranya kasih-Mu yang akan selalu memberkati, kasih-Mu yang akan senantiasa menolong dan memampukan anak-anak-Mu ini, agar dimanapun mereka berada dan kapanpun Engkau mengutus mereka, mereka setia menjadi saksi kasih-Mu dan senantiasa memperjuangkan kesetiaan imannya hanya di dalam Engkau. Dalam kesempatan ini juga kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang ada di dalam kelemahan tubuh mereka, baik mereka yang dirawat di rumah sakit maupun juga saudara-saudara kami yang menjalani pemulihan di rumah masing-masing. Kiranya tangan kasih-Mu yang akan selalu memberkati dan menguatkan semangat kehidupan mereka, agar dalam semua perjalanan hidup yang mereka lalui, mereka terus berharap dan berserah di dalam Engkau dan senantiasa mengandalkan cinta kasih-Mu, supaya dalam segala kelemahan yang dialami saudara-saudara kami tersebut, saudara-saudara kami tetap melihat karya kasih kebaikan-Mu yang setia merengkuh kehidupan mereka. Demikian juga kami berdoa untuk setiap kehidupan berpelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu ini ya Tuhan. Kami terus memohon kepada-Mu kiranya kasih karunia-Mu yang selalu memberkati dan menuntun kami, supaya dalam semua perjalanan yang akan kami lalui, kami tetap setia mengambil peranan dalam bidang-bidang pelayanan yang ada, supaya kesediaan kami berpelayanan memampukan kami untuk selalu merespon berkat dan kasih-Mu, sekaligus juga memampukan kami untuk terus menjadi berkat bagi sekeliling kami. Kami berdoa untuk proses pewartaan calon penatua yang terus berlangsung ya Tuhan. Kiranya Engkau akan selalu memberkati dan menolong, supaya dalam segala proses
pewartaan calon penatua hingga hari H peneguhan penatua nanti, semuanya dapat berjalan di dalam kehendak-Mu. Kiranya kami dapat terus memberikan dukungan-dukungan terbaik kami, supaya proses ini dapat berjalan dengan lancar di dalam hikmat kasih-Mu. Kami juga ingin memberserahkan akan seluruh perjalanan dan peranan kehidupan kami sehari-hari. Kami yakin dan percaya Tuhan, ketika Engkau menghadirkan kami di tengah-tengah dunia ini, Engkau memiliki maksud dan rencana yang indah yang terus Engkau kerjakan dalam hidup kami. Oleh karena itu kami memohon kiranya kekuatan, hikmat, kebijaksanaan-Mu yang akan memampukan kami untuk terus berjalan memahami apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu itu, sekaligus juga mengerjakan peranan-peranan kami dalam kebenaran dan firman-Mu, agar kami mampu untuk terus menjadi berkat, baik dalam kehidupan berumah tangga, kehidupan berkeluarga, di dalam pendidikan kami, dalam pekerjaan, juga dalam kehadiran kami di tengah-tengah masyarakat. Sesaat lagi kami akan berpisah, dan kami akan kembali ke dalam kehidupan kami masing-masing. Kiranya kasih dan damai sejahtera-Mu yang selalu menuntun kami, serta kami berdoa untuk kebaktian pukul 9, juga kebaktian anak. Kiranya anugerah-Mu yang selalu membimbing dan memimpin, supaya dalam 2 kebaktian itu, juga kebaktian pukul 5 sore di Caruban, kami semua tetap mampu menemukan kebenaran firman-Mu. Inilah doa-doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan, serta kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Umat Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan di setiap waktu, dalam segala kondisi dan situasi. Karena kebaikan Tuhan kepada kita juga terus Ia berikan dalam setiap keadaan. Mazmur 138 ayat yang pertama sampai dengan yang kedua berkata, Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku, di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Marilah kita ungkapkan syukur kita dalam persembahan syukur dengan memuji, ingatlah, ingatlah.
Ingatlah pengorbanan Tuhanmu, hidupmu diselamatkan olehnya kini dan selamanya. Mari bawalah persembahan baginya, ucaplah syukur karena kasih-Nya besar. Beri kepadanya persembahanmu. Ucaplah, ucaplah, ucaplah syukur pada Tuhanmu. Tuhanmu selalu menyertai-mu kini dan selamanya. Mari bawalah persembahan baginya, ucaplah syukur karena kasih-Nya besar. Beri kepadanya persembahanmu. Kami undang jemaat untuk berdiri, kita pujikan bait yang ketiga. Pujilah, pujilah, pujilah Yesus Juru Selamatku. Pujilah Anak Allah yang kudus, kini dan selamanya. Mari bawalah persembahan baginya, ucaplah syukur karena kasih-Nya besar. Beri kepadanya persembahanmu. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Kami bersyukur ya Bapa, pada hari ini kami boleh membawa persembahan kami dalam ibadah syukur kami pada hari ini. Berkatilah persembahan kami, berikan hikmat kepada setiap para penatua dan majelis jemaat yang mengelola akan persembahan ini. Bilah kasih-Mu senantiasa memimpin dan menyertai mereka. Terlebih kami serahkan Bapa seluruh ucapan syukur kami ini, karena kasih-Mu lebih dulu mengasihi dan memberkati dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami bersyukur hanya di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ku
akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar. Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Ku mulai dari keluargaku, menjadi pelaku firman-Mu, selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Kadang-kadang jawaban Tuhan atas doaku, ku pegang teguh, Tuhanku memberikan yang terbaik. Ku mulai dari keluargaku, hidup memancarkan kasih-Mu. Walau ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini kembalilah dan pergilah dalam panggilan kehidupanmu sehari-hari dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.